Selamat siang, saya dari kelompok HG2 Varita Perlido ingin mempresentasikan tentang kualitas udara buruk di kota Jakarta. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi suara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sifat alami udara mengakibatkan dampak pencemaran udara dapat bersifat langsung dan lokal, regional, maupun global. Selanjutnya, saya akan mengklasifikasikan bahan pencemar udara atau disebut polutan. Pertama, ada karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, hidrokarbon, senyawa organik volatif, dan klorofluorokarbon atau biasa kita sebut CFC. Bila kita lihat air quality Jakarta, kota Jakarta saat ini menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Hal ini terlihat dari indeks kualitas udara atau Air Quality Index yang dikeluarkan oleh Air Visual pada tanggal 10 Agustus 2019 mencapai 170 dengan parameter berupa partikel polutan sangat kecil berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer yang berarti mencapai 92,4 mikrogram per meter kubik. Adapun menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, standar yang seharusnya adalah 25 mikrogram per meter kubik dalam jangka waktu 24 jam. Lalu selanjutnya saya akan membahas standar pencemaran udara menurut Air Quality Index. Air Quality Index itu merupakan indeks yang menggambarkan tingkat keparahan kualitas udara di suatu daerah. Air Quality Index dihitung berdasarkan 6 jenis polutan utama seperti PM2,5, PM10, karbon monoksida, asam belerang, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah. Rentang nilai dari Air Quality Index adalah 0 sampai 500. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin tinggi pula tingkat polusi udara di wilayah tersebut. Skor 0 sampai 5 berarti kualitas udara bagus. 51 sampai 100 berarti moderat. 101 sampai 150 tidak sehat bagi orang yang sensitif. 151 sampai 200 tidak sehat. 201 sampai 203 sangat tidak sehat. Dan 300 sampai 500 ke atas berarti berbahaya. Ahli lingkungan berpendapat bahwa sebenarnya udara Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia sebenarnya sudah kotor sejak lama. Namun demikian, baru tahun ini pemerintah merespon dengan sangat serius. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai hal seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lainnya. Berbagai rencana mulai disusun seperti penggunaan mobil listrik, transportasi umum yang ramah lingkungan, pembuatan taman kota, sampai pemilihan taman yang diyakini dapat membersihkan udara dalam ruangan. Dari data kualitas udara Jabodetabek yang cenderung rata dan acak baik pada hari kerja maupun hari libur mengindikasikan bahwa penyebab kotornya udara bukan hanya asap mobil, tapi juga pembangkit batu bara yang ada di sekitar Jabodetabek. Dari data Walhi, total ada 14 pembangkit listrik batu bara dalam radius 100 km dari Jakarta yang setiap hari mengeluarkan emisi setara 10 juta kendaraan. Pengamat lingkungan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPPB mengusulkan Pemprov DKI Jakarta untuk membatasi penggunaan BBM yang tidak berkualitas di Jakarta. Jenis BBM yang dimaksud adalah BBM dengan kandungan sulfur tinggi. Polusi udara tidak hanya mempengaruhi kualitas udara dan air, namun juga berdampak pada kesehatan. Polusi udara membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, mengganggu estetika, kenyamanan, dan bangunan serta properti. Polusi udara membahayakan kesehatan bayi yang sistem kekebalan tubuhnya masih sangat rentan. Peneliti mendapati bayi yang tinggal di daerah dengan udara tercemar beresiko 30-50% meninggal lebih cepat
bahkan bayi yang belum genap setahun disebut berisiko tidak mencapai usia 1 tahun. Polusi udara juga menyebabkan kerontokan rambut pada manusia, mengakibatkan penyakit paru-paru dan penyakit pernafasan, serta gangguan kesehatan pada hemoglobin. Adapun dampak terhadap lingkungan adalah terhambatnya tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, sehingga sirkulasi udara sehat berkurang. Terjadinya hujan asam yang mempengaruhi kualitas air tanah dan air udara sehat berkurang. Terjadinya hujan asam yang mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan. Polusi udara juga menyebabkan kerusakan lapisan ozon yang berdampak pada kanker kulit dan munculnya berbagai penyakit pada tanaman. Selain itu, polusi udara juga menyebabkan terjadinya fenomena pemanasan global, perubahan siklus iklim, dan perubahan siklus hidup flora dan fauna. Polusi udara tidak hanya bermasalah pada kondisi luar ruangan, tetapi juga pada hunian tempat tinggal di dalam ruangan. Dampak yang ditimbulkan dapat diindikasi dari menurunnya sirkulasi udara bersih dan sulitnya mendapat udara yang bersih dan segar di ruangan. Hal ini menyebabkan presentasi jumlah rumah sehat di perkotaan semakin sedikit jumlahnya. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan Pemprov DKI Jakarta harus mengendalikan sumber pencemar untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Pemerintah harus menyusun rencana yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara Jakarta, melakukan pembatasan sumber-sumber pencemar, serta melakukan pemantauan rutin. Tubagus menyampaikan salah satu sumber pencemaran udara yakni kegiatan industri. Karena itu, Pemprov DKI harus memantau kegiatan industri secara rutin dengan memberikan sanksi pada industri yang melanggar kebijakan. Selain itu, masyarakat harus berperilaku lebih baik dan lebih bijak dalam berinteraksi dengan lingkungan. Mitigasi yang dapat dilakukan oleh warga adalah menggunakan transportasi publik yang ramah lingkungan, menanam tanaman anti polutan, hindari membakar sampah sembarangan karena dapat melepaskan karbon dioksida ke udara yang menghasilkan debu dan asap hitam, melakukan urban farming, mengurangi polusi dengan melakukan uji emisi kendaraan di bengkel-bengkel yang sudah memiliki alat uji, dan penggunaan masker. Mitigasi terkait dengan rumah sehat adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan mengurangi pemakaian produk aerosol. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.